Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 704. Jika itu masalahnya, mengapa Raja Miao masih mengadopsinya dan membesarkannya begitu besar? Wu Meier juga merasa itu masuk akal, jadi dia memandang Long Wu, berharap Long Wu bisa menjelaskannya, tapi sayang Long Wu juga tidak bisa menjelaskannya. Ding Busan memberitahuku ini, jadi aku hanya bisa memberitahumu yang sebenarnya. Adapun apakah kamu percaya atau tidak, kamu hanya bisa menilai sendiri. Setelah Long Wu selesai berbicara, dia berjalan keluar ruangan, karena dia benar-benar tidak punya pilihan. Benarkan apa yang Anda katakan? Melihat ini, Hagen juga keluar. Tidak lama kemudian, Wu Meier keluar bersama Xiaolan, tetapi kulit Xiaolan jelas tidak terlalu bagus, dan dia berpikir keras. Mungkin dia masih memikirkan kata-kata Long Wu, apakah itu kredibel atau tidak? Wu Meier percaya kata-kata Long Wu sampai batas tertentu. Meskipun Ding Busan disebut penjahat, dia tidak pernah berbohong. Karena Ding Busan mengatakannya, itu tidak salah. Tepat ketika beberapa orang terdiam di ruang tamu, dan suasananya agak tertekan, tiba-tiba pintu villa didorong terbuka, lalu Suyuki dan Gulinger masuk. Hagen, apakah kamu bersenang-senang tadi malam? Begitu dia memasuki pintu, Suyuki bertanya dengan keras, nadanya penuh masam. Mendengar kata-kata Suyuki, Long Wu dan Wu Meier memandang Hagen bersama-sama, baru kemudian mereka menyadari bahwa pakaian Xiaolan banyak robek, dan kancing bajunya hilang, dan Xiaolan selalu menggunakan tangannya. Pakaian. Meski begitu, masih ada sebagian besar kulit putih yang terlihat, dan terlihat jelas bahwa pakaian Xiaolan rusak parah. Hagen, kamu cabul, apa yang kamu lakukan pada adikku? Wu Meier tiba-tiba lari, menanyai Hagen, dan bahkan melangkah maju untuk memberikan pukulan keras kepada Hagen, tetapi dia tidak memiliki kekuatan, jadi pukulan itu tidak sakit sama sekali, namun karena tenaga yang berlebihan, tubuh Hagen terguncang hingga tangannya gemetar. Kamu gila. Aku tidak melakukan apapun pada adikmu. Dia ingin merayuku dengan pesona, tapi aku tidak tertipu. Jelas Hagen. Saat ini, Gulinger dan Suyuki memandang Wu Meier dan Xiaolan yang persis sama, dan mereka tertegun. Ternyata memang ada orang yang terlihat persis sama. Sepertinya mereka benar-benar salah paham dengan Hagen tadi malam. Kamu berbicara omong kosong. Lihat pakaian kakakku. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak melakukan apa-apa padanya? Kamu jelas cabul besar. Kamu tidak puas dengan dua wanita, dan kamu masih menyerang adikku. Hanya lihat cabulmu. Mata menyipit bukanlah hal yang baik. Wu Meier sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Hagen. Dia dengan keras kepala percaya bahwa Hagen pasti telah melakukan sesuatu pada Xiaolan, jika tidak, pakaian itu tidak akan menjadi seperti itu. Hagen hendak terus menjelaskan, tetapi Suyuki melangkah maju dan berkata, Hagen punya beberapa wanita, apa bedanya bagimu? Mengapa kamu memanggilnya cabul? Aku pacar Hagen, dan aku bisa membuktikan itu dia tahu segalanya. Tidak melakukannya. Hagen bukan orang cabul, kamu memfitnahnya, Hagen adalah seorang pria terhormat. Ketika aku jatuh telanjang di pelukannya, Hagen tidak melakukan kesalahan apapun padaku, jadi itu membuktikan bahwa dia mungkin orang cabul. Gulinger sedang berdiri di sisi Suyuki saat ini, balas ke Wu Meier. Tepat setelah Gulinger selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang salah, sementara Suyuki menatap Gulinger dengan kaget. Linger,
Kapan dia melihat kalian semua? Kenapa aku tidak tahu? Menjadi merah, dan dia sangat malu sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Suyuki memandang Hagen, Hagen juga menoleh ke samping, berpura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Longwu di samping melihat Hagen seperti itu, dan menunjukkan senyum main-main di wajahnya. Dia tahu bahwa seorang pahlawan sedih menjadi cantik, tapi untungnya, seorang kultivator dapat menikahi banyak istri, jadi itu tergantung pada kemampuan Hagen. Bab 705. HMPH, itu karena kamu tidak menarik, dan Hagen cabul, kalau tidak, mengapa pakaian kakakku terlihat seperti ini? Wu Meier mendengus dingin pada Gullinger. Ketika Gullinger mendengar bahwa Wu Meier mengatakan bahwa dia tidak menarik, dan dia tidak peduli dengan rasa malu, dia langsung berkata dengan marah, "Siapa bilang aku tidak menarik? Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Hagen, siapa di antara kita menarik?" Kata-kata Gullinger, seketika semua gadis memandang Hagen, yang membuat Hagen tiba-tiba panik. Merasakan tatapan para gadis, Hagen tidak berdaya, dan hanya bisa menatap Longwu dengan mata mencari bantuan, berharap Longwu bisa menyelamatkannya. Longwu tertawa, tetapi melihat penampilan Hagen yang menyedihkan, dia hanya bisa berdiri dan berkata, "Meier, berhenti main-main, Hagen tidak melakukan apapun pada adikmu, dia masih muda, dia tidak pernah menyentuh seorang wanita sebelumnya, bagaimana mungkin menyentuh adikmu?" Mendengar apa yang dikatakan Longwu, Wu Meier menatap Hagen dengan heran. Lagi pula, Hagen tinggal bersama Suyuki dan Gullinger. Mustahil bagi seorang pria untuk menjaga kedua gadis ini. Tanpa diduga, Hagen tidak melakukan apa-apa. Pantas saja kamu bisa menolak pesonanya, jadi kamu tidak bisa, kata Wu Meier dengan sedikit sarkasme di matanya. Jangan membuat Hagen marah dengan kata-kata ini, dia dengan tulus membersihkan Wu Meier secara langsung, dan biarkan dia melihat apakah dia bisa melakukannya. Namun, di depan begitu banyak orang, Hagen hanya bisa menahan amarahnya dan tidak berkata apa-apa. Akhirnya, semua orang terdiam, sementara Suyuki memandang Longwu dan bertanya pada Hagen, "Hagen, siapa orang ini?" Suyuki belum pernah melihat Longwu, jadi dia tidak mengenalnya. "Oh, aku lupa memperkenalkan, ini Paman Long. Jika bukan karena dia, aku khawatir aku tidak akan bisa kembali dari ibu kota untuk melihatmu." Dan cermin dan sumsum pelindung hati perunggu pil cuci semuanya diberikan oleh Paman Long. Hagen buru-buru memperkenalkan Suyuki. Ketika Suyuki mendengar ini, dia buru-buru tersenyum pada Longwu dan berkata, "Halo, Paman Long." Longwu juga mengangguk sambil tersenyum, dan melihat ke arah Suyuki. "Apakah kamu sudah meminum pil pencuci sumsum?" Suyuki mengangguk. "Kemarilah, aku akan mengajarimu satu set latihan, dan kamu bisa berlatih sendiri saat kamu bebas. Apakah kamu bisa berhasil atau tidak tergantung pada keberuntunganmu sendiri." Longwu melambai pada Suyuki. Suyuki bergegas, dan Longwu itu meletakkan tangan kanannya tepat di atas kepala Suyuki. Gelombang kekuatan spiritual memasuki kepala Suyuki dari tangan kanan Longwu. Suyuki hanya merasa pikirannya kosong, dan kemudian satu set latihan 4 karakter terus berkedip di benaknya. Setelah hanya 10 detik, Longwu menarik tangannya, sementara mata Suyuki membelalak kaget. Karena dia menemukan bahwa secara tidak sadar, ada begitu banyak hal dalam pikirannya. Itu luar biasa. Jika dia bisa menanamkan pengetahuan ke dalam otaknya dengan cara ini ketika dia di sekolah, bukankah dia akan menjadi siswa terbaik? Melihat ekspresi kaget Suyuki,
Longwu tersenyum tipis. Coba ikuti apa yang dikatakan latihan, coba sendiri. Ya. Suyuki tidak sabar untuk duduk di sofa, tanpa sadar menutup matanya sedikit, dan kemudian mulai menyesuaikan pernapasannya sesuai dengan latihan. Saat napas Suyuki menjadi semakin lemah, aura mulai menembus tubuh Suyuki secara perlahan. Itu benar-benar benih yang bagus. Longwu melihat bahwa Suyuki dapat merasakan keberadaan energi spiritual dan menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya segera setelah dia mulai berkultivasi, yang tidak terbayangkan. Namun segera, semua orang memperhatikan bahwa napas Suyuki semakin lemah, dan wajah Suyuki mulai memerah, dan kemudian kulit di sekujur tubuhnya menjadi merah menyala. Bab 706. Suhu seluruh ruang tamu naik dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah kompor besar telah dibakar, menyebabkan semua orang menjauh dari Suyuki dengan tergesa-gesa. Api-api. Pada saat ini, Gullinger berteriak. Ternyata Suyuki sedang duduk di sofa di bawah, dan karena suhunya terlalu tinggi, asap tebal mulai mengepul. Melihat hal tersebut, Hagen bergegas membawa Suyuki pergi. Namun begitu dia menyentuh tubuh Suyuki, Hagen segera menarik tangannya, karena dia mendapati tubuh Suyuki terlalu panas, seperti rata-rata sisling yang panas membara. Yuki, ini terbakar, cepat bangun. Gullinger berteriak pada Suyuki, tapi Suyuki sepertinya tidak mendengarnya. Hagen sedikit panik saat ini, dan memandang Longwu, ingin tahu apa yang sedang terjadi, dan jenis latihan apa yang diteruskan Longwu ke Suyuki. Alis Longwu berkerut erat, dan tiba-tiba semburan cahaya dingin keluar dari tubuhnya, dan tangannya juga mulai terasa dingin, dan segera ada embun beku di tangannya. Minggir, aku akan mencoba dengan telapak tanganku yang sedingin es. Kata Longwu, melangkah maju untuk mengangkat Suyuki dengan tangannya yang dingin. Mengoceh. Setelah tangan Longwu menyentuh Suyuki, terdengar suara mengoceh saat es batu menyentuh api, lalu kabut air naik. Longwu mengertakkan gigi dan memindahkan Suyuki ke suatu tempat, dan pada saat ini sofa juga mulai terbakar. Hagen buru-buru memadamkan api dengan air, lalu menatap Suyuki yang masih menutup matanya, hatinya merasa sangat cemas. Paman Long, apa yang terjadi pada Yuki? Hagen bertanya dengan cemas. Longwu menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, apa yang aku ajarkan padanya hanyalah latihan yang sangat umum, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Bahkan Longwu tidak tahu apa yang sedang terjadi, yang membuat Hagen semakin cemas. Tetapi pada saat ini, suhu di ruang tamu semakin tinggi, seperti berada di dalam kompor besar. Akhirnya, Wu Meier, Gullinger dan Xiaolan tidak tahan lagi, dan berlari keluar satu demi satu. Pada saat ini, mereka bertiga sudah berkeringat deras, sementara Hagen dan Longwu mati-matian menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menahan gelombang panas, dan menatap Suyuki dari dekat. Meskipun sangat panas, Suyuki tidak memiliki jejak keringat yang keluar dari wajahnya, selain kulitnya yang memerah, tidak ada yang salah dengan dirinya. Tiba-tiba, mata Longwu membelalak, dan dia tiba-tiba menarik napas, begitu. Ini mungkinkah ini tubuh roh api legendaris? Tubuh roh api? Hagen terkejut, menatap naga 5. Melihat ekspresi bingung Hagen, Longwu menjelaskan, tubuh roh api juga merupakan sejenis fisik, tetapi orang dengan fisik ini sangat jarang, dan orang dengan fisik ini dapat berlatih lebih cepat dari biasanya. Orang-orang jauh lebih cepat. Dan yang lebih penting adalah orang-orang dengan roh api, setelah melangkah ke dunia budidaya abadi, tubuh mereka tidak akan takut pada api,
bahkan dalam api yang mengamuk, mereka tidak akan merasakan panas, dan nyala api tidak akan melukai fisik seperti ini. Sama sekali. Orang yang tinggal di sini. Mendengarkan penjelasan Long Wu, Hagen sepertinya mengerti sesuatu, mengangguk dan berkata, ini seperti orang dengan kristal es. Setelah melangkah ke dunia budidaya abadi, mereka tidak takut dingin yang parah, begitu. Hagen tahu kristal es, karena Xiaoru, putri Taoist Master Wuxu, adalah kristal es pada waktu itu, tetapi Xiaoru tidak melangkah ke dunia budidaya abadi, jadi tubuhnya diserang oleh udara dingin, dan dia membutuhkan piringan bintang 7 untuk membantu menyerap udara dingin di tubuhnya untuk bertahan hidup. Tapi Hagen tidak pernah menyangka bahwa Suyuki ternyata adalah roh api, tapi dia tidak pernah melihat sesuatu yang tidak biasa pada Suyuki. Tubuh roh api ini beberapa kali lebih kuat daripada kristal es, dan pesona alami Meyer dan saudara perempuannya semuanya adalah fisik yang istimewa, tetapi pesona alaminya relatif lemah, dan itu tidak terlalu membantu untuk kultivasi. Kristal es kecepatan kultivasi akan lebih cepat. Xiaoru lebih lambat darimu, tapi aku khawatir kamu tidak cocok dengan kekuatanmu saat ini. Long Wu mengikuti Hagen dan berkata perlahan. Bab 707. Ketika Hagen mendengar bahwa Long Wu menyebut Xiaoru, dia terkejut sesaat, dan dia berkata dengan wajah bingung, Paman Long, bagaimana kamu tahu Xiaoru? Bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah kristal es? Mungkinkah Xiaoru juga melangkah ke dalam kristal es? Apakah kamu berada di alam budidaya abadi? Serangkaian pertanyaan Hagen secara langsung membuat Long Wu merasa bahwa dia tanpa sadar telah mengatakan sesuatu yang salah, dan dia benar-benar menceritakan tentang Xiaoru. Jangan tanya lagi. Ketika 15 Juli tiba, kamu akan tahu semua pertanyaan yang ingin kamu ketahui. Sekarang mari kita lihat kapan pacarmu bangun. Long Wu tidak melanjutkan berbicara dengan Hagen, ada beberapa hal-hal yang dia tidak bisa beritahu Hagen sekarang. Hagen melihat bahwa Long Wu tidak terus berbicara, dan dia tidak bertanya lagi. Karena dia bisa mengetahui segalanya sendiri pada tanggal 15 Juli, dia tidak takut menunggu lebih dari 10 hari. Setengah jam kemudian, Suyuki perlahan membuka matanya, dan saat Suyuki bangun, suhu di ruang tamu langsung kembali normal. Namun, Suyuki melihat kekacauan di sofa, dan tertegun sejenak, apa-apa yang terjadi? Mengapa itu terbakar? Oh, aku baru saja menyalakan rokok. Hagen tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Suyuki, tetapi memfitnah dia berbohong, dia takut akan sulit bagi Suyuki untuk menerima semuanya sekaligus. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, Suyuki selalu merasa bahwa dia adalah orang normal, dan sekarang dia tiba-tiba diberitahu bahwa dia adalah tubuh roh api, dan dia berbeda dari orang normal, mungkin sulit baginya untuk menerimanya. Terlebih lagi, Long Wu hanya menebak, dan dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Suyuki adalah tubuh roh api, masih terlalu dini untuk memberitahu Suyuki sekarang. Yuki, bagaimana perasaanmu saat baru saja berlatih perangkat latihan? Long Wu bertanya pada Suyuki. Suyuki sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan berkata, aku tidak merasakan apa-apa, tapi sepertinya seluruh tubuhku sangat panas. Apakah kamu merasa perut bagian bawahmu bengkak? Apakah ada sesuatu di dalamnya? Hagen bertanya dengan tergesa-gesa. Jika Suyuki dapat merasakan dantian dan gerakan aura setelah berlatih untuk pertama kalinya, itu berarti Suyuki telah berhasil melangkah ke dunia budidaya keabadian. Ketika Suyuki mendengar pertanyaan Hagen, dia langsung tersipu dan berkata, apa yang kamu bicarakan?
Ada sesuatu di perut bagian bawahmu, dan aku tidak hamil. Dari mana kamu mendapatkannya? Mendengar apa yang dikatakan Suyuki, Hagen terdiam beberapa saat. Di sisi lain, Longwu tertawa. Hagen, jangan terlalu khawatir. Jika kamu bisa merasakan keberadaan Dantian untuk pertama kali berlatih, itu hampir unik, dan itu akan menjadi lebih baik. Pada saat ini, Suyuki bangun. Gullinger dan Wumeyer juga masuk. Gullinger menanyakan beberapa patah kata kepada Suyuki dengan prihatin, dan lega melihat Suyuki baik-baik saja, tetapi menatap Suyuki dengan iri. Dia tahu bahwa alasan mengapa Longwu menyerahkan latihan kepada Suyuki pasti karena identitas Hagen. Bagaimanapun, Suyuki adalah pacar Hagen yang diakui. Dan saya bukan apa-apa, jadi tidak akan ada latihan. Longwu mengamati pikiran Gullinger dan berkata kepada Gullinger, "Nona Linger, ini hanya teknik kondensasi Ki biasa. Biarkan Yuki memberitahu Anda kapan waktunya tiba, dan kalian berdua bisa berlatih bersama." "Bolehkah saya berlatih juga?" Gullinger sangat gembira. "Tentu saja saya bisa. Saya akan mengajari Anda latihan yang lebih maju setelah Anda berlatih teknik kondensasi Ki biasa. Lagi pula, Anda semua adalah wanita Hagen. Jika Anda lebih kuat, Anda masih bisa membantu Hagen." Longwu berkata dengan senyum tipis. Tetapi ketika Gullinger mendengar bahwa wanita Hagen hanya tahu bagaimana melakukannya, wajahnya memerah dan dia sedikit bingung. Dan Hagen memelototi Longwu. Dia yakin Longwu mengatakan ini dengan sengaja, bukankah ini menyebabkan masalah baginya? Tapi Suyuki tidak menanggapi, dan tidak mengatakan apapun. Bab 708. Faktanya, di dalam hatinya, dia tidak keberatan memiliki Gullinger di antara dia dan Hagen. Bagaimanapun, dia dan Gullinger adalah sahabat baik. Dan ketika mereka bertiga benar-benar bersama, dia masih memiliki pendamping. Meskipun Suyuki menerima Gullinger, itu tidak berarti dia menerima wanita lain. Jika itu adalah Wumeyer dan saudara perempuannya, Suyuki pasti akan keberatan. Suasana menjadi malu sesaat, dan pada saat ini Xiaolan tiba-tiba berteriak, lalu menekan kepalanya dengan erat dengan kedua tangan. Ekspresinya menjadi sedikit menyakitkan. "Kakak-kakak, ada apa denganmu?" Melihat ini, Wumeyer buru-buru mendukung Xiaolan dan bertanya. "Ayah angkatku memanggilku, aku ingin menghubungi ayah angkatku." Xiaolan mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi bingung. Dalam situasi ini, dia tidak tahu bagaimana melapor kepada Raja Miao. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dengan karakter Raja Miao, dia pasti akan mati secara tragis. Tetapi jika dia menipu Raja Miao, tidak butuh waktu lama bagi Raja Miao untuk mengetahuinya. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan untuk membawa Hagen kembali sekarang. "Kakak, jangan kembali ke desa Miao jika kamu mau. Tidak peduli apakah orang tuamu dibunuh oleh desa Miao atau tidak, kita akan membicarakannya setelah kita menyelidiki." Wumeyer tidak mau Xiaolan untuk kembali ke desa Miao. Jika orang-orang di desa itu terbunuh, maka Xiaolan akan mengenali pencuri itu sebagai ayahnya. "Tidak, jika aku tidak buru-buru kembali dalam waktu yang ditentukan, ayah angkatku akan mengaktifkan cacingku dan membuatku merasa sangat tidak nyaman. Setelah sekian lama, jika cacingku mati, hidupku akan hilang." Xiaolan menggelengkan kepalanya. Banyak orang di desa Miao pada dasarnya dikendalikan oleh Raja Miao dengan metode ini. "Tidak apa-apa, Paman Long dapat membantumu memaksa cacingku keluar. Paman Long adalah biksu yang hebat." Wumeyer membujuk Xiaolan, tetapi Xiaolan masih menggelengkan kepalanya.
Ayah angkatku telah membesarkanku selama bertahun-tahun, aku tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Kakak, apa yang akan kamu lakukan jika orang tuamu benar-benar dibunuh oleh orang-orang dari desa Miao? Apakah kamu mengakui bahwa pencuri itu adalah ayahmu? Juga, Raja Miao memintamu untuk menangkap Hagen. Jika kamu tidak dapat menangkap Hagen sekarang, hukuman macam apa yang akan kamu terima? Hah? Wu Meier dengan cemas mencegah Xiaolan untuk kembali. Xiaolan terdiam sesaat, dan kemudian berkata dengan ringan, saya akan bertanya kepada ayah angkat saya tentang orang tua saya. Adapun fakta bahwa saya tidak dapat mengambil kembali Hagen, ayah angkat saya telah membesarkan saya selama bertahun-tahun. Saya percaya dia tidak akan melakukan apapun padaku. Xiaolan masih keras kepala untuk kembali ke desa Miao, lagi pula, dia dibesarkan di desa Miao sejak dia masih kecil. Ding Busan tidak akan berbohong. Karena dia mengatakan bahwa orang tuamu memiliki racun lebah di desa Miao, pasti begitu. Akan berbahaya bagimu untuk kembali dan bertanya dengan gegabah. Kata Long Wu kepada Xiaolan. Ini berbahaya, aku harus kembali dan mencari tahu. Xiaolan sepertinya telah mengambil keputusan. Aku akan kembali bersamamu, Hagen tiba-tiba berdiri dan berkata. Hagen, kamu gila, bukankah kamu meminta kematianmu sendiri? Suyuki berkata dengan cemas ketika dia mendengar bahwa Hagen akan mengikuti Xiaolan ke desa Miao. Karena Raja Miao itu ingin berurusan denganku, bahkan jika dia melarikan diri kali ini, akan ada waktu lain. Mengapa aku tidak langsung pergi ke desa Miao untuk menemuinya? Kekuatan Raja Miao ini tidak sebaik Qin Xiaolin. Qin Xiaolin dibunuh olehku. Apa yang ditakuti oleh Raja Miao? Kata Hagen dengan acuh tak acuh. Xiaolan memandang Hagen dengan bingung, dia tidak menyangka Hagen akan berdiri dan mengikutinya kembali ke desa Miao. Jangan meremehkan kekuatan Yifu. Meskipun dia hanya sekuat master hebat sekarang, dia pandai menggunakan racun, dan. Xiaolan ragu-ragu sejenak, dan tidak melanjutkan berbicara rahasia apalagi yang tidak berani diungkapkan oleh Xiaolan. Aku kebal terhadap semua racun, aku tidak perlu takut, bawa saja aku pergi. Alasan penting lainnya mengapa Hagen meminta Xiaolan untuk membawanya ke desa Miao adalah karena zat beracun di desa Miao merupakan sumber budidaya yang sangat baik untuk Hagen. Bab 709. Dia benar-benar takut Raja Miao tidak akan menggunakan racun padanya. Akan lebih baik menggunakan semua racun di desa Miao padanya. Dengan cara ini, dia bisa menghirup gas beracun ke dalam tubuhnya, dan kemudian menggunakan seni konsentrasi untuk mengubahnya menjadi tubuh spiritual. Simpan kekuatan Anda dan tingkatkan kekuatan Anda sendiri. Hagen, apakah kamu gila? Wu Meier juga memandang Hagen dengan bingung. Hanya Long Wu yang memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia mengerti apa yang dimaksud Hagen, jadi dia berkata, Hagen juga bisa pergi ke desa Miao, hanya untuk menangani masalah ini agar tidak ada masalah di masa depan. Melihat Long Wu karena itu, yang lain tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiaolan memandang Hagen, dan berkata perlahan, desa Miao tidak sesederhana yang kamu bayangkan, sebaiknya kamu memikirkannya. Jangan pikirkan itu, jika aku tidak pergi bersamamu, apa akankah kamu hadapi ketika kamu kembali ke desa Miao? Hukuman, kamu sendiri yang paling tahu, jangan bilang bahwa desa Miao penuh dengan pria dan wanita yang baik, aku tidak percaya. Kata Hagen dengan tegas. Xiaolan tidak berharap Hagen mengambil risiko demi dirinya sendiri, dan setelah hening sejenak, dia berkata, biarkan saya memberitahu Anda, kali ini,
ayah angkat saya meminta saya untuk membawa Anda kembali hidup-hidup untuk melatih Raja Mayat, untuk melatih Raja Mayat. Raja perlu membuang orang yang masih hidup ke dalam ruangan yang penuh dengan racun, dan kemudian digigit oleh berbagai hal beracun. Dia harus dikurung di sana selama 7 hari. Jika dia masih hidup setelahnya 7 hari, dia akan menjadi Raja Mayat. Sudahkah kamu berlatih sekali? Kata-kata sialan mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengharapkan hal semacam ini disempurnakan dan diuji cobakan dengan orang yang masih hidup. Itu terlalu kejam. Hagen, kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa pergi. Ketika Suyuki mendengar bahwa itu sangat kejam, dia memegang lengan Hagen dengan kuat, tidak berencana melepaskan Hagen. Itu terlalu berbahaya. Setelah Hagen mendengar ini, dia sudah sangat bersemangat. Dia pergi ke desa Miao karena zat beracun di desa Miao. Jika semua racun diserap, mungkin kekuatannya bisa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Hagen menghibur Suyuki, lalu menatap Xiaolan dan berkata, ayo mulai sekarang, aku tidak sabar. Xiaolan menatap Hagen yang tidak sabar. Dia berpikir bahwa setelah dia memberitahu Hagen rahasia desa Miao, Hagen akan takut dan mundur, tetapi dia tidak menyangka Hagen begitu bersemangat. Saya ingin memberitahu ayah angkat saya terlebih dahulu. Melihat Hagen telah mengambil keputusan, Xiaolan hanya bisa meninggalkan villa dan memberitahu Raja Miao. Tidak lama kemudian, Xiaolan masuk, saya telah memberitahu ayah angkat, dan sekarang kita bisa pergi. Hagen mengangguk, dan mengikuti Xiaolan keluar dari villa, sementara Suyuki dan Gulinger semua menatapnya dengan cemas. Hagen. Xiaolan memandangi kedua wajah khawatir itu, dan berkata dengan dingin, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaganya tetap aman. Setelah mengatakan ini, Xiaolan sedikit terkejut, dia tidak tahu, tanpa sadar, mereka memiliki perasaan dengan Hagen dan yang lainnya, yang mungkin ada hubungannya dengan saudara perempuan mereka Wu Meier. Hagen dan Xiaolan bergegas ke bandara, lalu terbang ke barat daya, lalu pergi ke desa Miao. Dan Longwu tidak tinggal di Hongcheng, dan membawa Suyuki dan yang lainnya langsung ke laut dengan perahu meskipun Suyuki dan Gulinger tidak tahu kemana Longwu akan membawa mereka tidak banyak bertanya dan hanya mengikuti. Di pesawat, Hagen sedang duduk di samping Xiaolan, memegang lengan Xiaolan dengan satu tangan, hampir berbaring di tubuh Xiaolan, meskipun Xiaolan tanpa ekspresi, dia tidak mendorong Hagen menjauh, biarkan Hagen menggosok tubuhnya. Banyak orang di pesawat melihat pemandangan ini dan semua memandang Hagen dengan pandangan menghina. Seorang pria besar sebenarnya terlihat seperti wanita. Anda harus tahu bahwa banyak pasangan yang semuanya perempuan berbaring di pelukan laki-laki.